Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti dana pemerintah daerah yang belum terserap dan justru mengendap di perbankan. Purbaya bilang total uang pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Kata Purbaya, kondisi ini menunjukkan masih lambatnya realisasi belanja daerah meski pemerintah pusat telah menyalurkan dana dengan cepat. Agar tak berulang, Kementerian Keuangan membuat sistem baru di tahun depan, agar Pemda tak perlu menumpuk uang lagi di bank. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu mana ya? Sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1 2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini setiap akhir tahun tuh mereka punya uang kepake 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini 100-nya langsung dibelanjain itu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di bank per September 2025. Di antaranya, Provinsi Jakarta dengan 14,68 triliun rupiah, Jawa Timur 6,84 triliun, Jawa Barat 4,17 triliun, dan Sumatera Utara dengan 3,1 triliun rupiah. Daftar itu menunjukkan variasi besar simpanan antar wilayah di mana sebagian besar dana berasal dari provinsi dan kabupaten dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada dana Pemda Sumut mengendap hingga 3,1 triliun rupiah di bank, seperti disebut Menkyu Purbaya. Bobi menegaskan, saldo rekening kas umum daerah milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar 990 miliar rupiah. Meski begitu, Bobi memastikan akan mengecek ulang perbedaan data yang disampaikan pemerintah pusat. UD kita cuma satu ya, di RKUD kita itu hanya di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setuju atas apa yang disampaikan Menteri Keuangan soal adanya dana Pemda yang mengendap. Pramono menegaskan jika nantinya dana itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Jakarta. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta seperti pembicaraan terakhir yang rencananya 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik. Silang suara tentang dana simpanan pemerintah daerah di perbankan adalah persoalan lama yang mencerminkan kebimbangan antara kehati-hatian fiskal dan lambannya realisasi belanja publik di daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti fenomena meningkatnya dana milik pemerintah daerah yang belum terserap dan masih mengendap di perbankan. Purbaya mengatakan total uang pemerintah daerah yang mengendap di bank ini mencapai 234 triliun rupiah. Apa yang membuat dana Pemda mengendap di bank dan apa langkah dari DPR untuk mengatasi hal ini? Akan kita bahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada Bupati Tapanuli Tengah, Bung Masinton Pasaribu, kemudian ada Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, dan juga ada Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat ya? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, ini karena dana di Pemda banyak yang mengendap alias tidur nih di bank nih. Saya mau ke Bupati Tapanuli dulu nih, Tapanuli Tengah. Bung Masinton, bagaimana Anda menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengatakan ada dana Pemda yang nganggur atau alias tidur di bank? Nah, kalau dari di bawah kepemimpinan Anda, ada dana nganggur yang tidur di bank nggak? Ya, kalau secara mendasar dana nganggur itu
eh, tidak ada yang sengaja dianggurkan ya. Nah ini lebih pada kendala teknis. Pun kalau daerah kecil seperti kami itu ada penyertaan modal, itu sifatnya penyertaan modal ke Bank Sumatera Utara. Nah itu pun tidak besar karena APBD kami juga kecil gitu ya. Jadi kalau mengendap itu lebih, kalau di kami lebih pada proses administrasi. Umpama tuh pelaksanaan proyek tendernya itu kadang dimulai dari triwulan di triwulan 2 gitu ya, 3 gitu. Jadi memang dia jadi ada semacam tertahan lah gitu. Tapi itu sifatnya lebih pada sementara, bukan karena sengaja diendapkan begitu. Nah kemudian juga ada proses kayak semacam transisi kemarin lah dalam fase ini kita kan harus lebih teliti. Jadi ada keterlambatan sedikit, nah gitu ya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Karena waktu kita datang itu kan sudah ada Impres nomor 1 itu tahun 2025 tentang efisiensi. Jadi kita menyesuaikan dalam proses penyesuaian itu kan beberapa program-program kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian ketika turun Impres di efisiensi, nah kita harus menyesuaikan dan kemudian itu berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan kegiatan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi bukan karena lambatnya realisasi belanja daerah kemudian membuat dana Pemda ini mengendap di bank? Iya, artinya bukan karena disengaja diendapkan. Kalau seperti saya, di prinsipnya itu bagaimana dana itu kalau bisa tuh digulirkan tuh semua ditarik dari bank. Karena juga sekarang ini daerah-daerah mengalami keterbatasan anggaran gitu ya. Nah sehingga kalaupun dia ada mengendap itu karena faktor administrasi aja. Nah kalau di saya ya, ini kan tiap daerah kan kadang beda-beda ya. Jadi ya mungkin ada, apakah ada memang sengaja diendapkan atau karena faktor administrasi atau dan yang lainnya seperti itu. Oke, saya ke Bung Bima dulu sebelum ke DPR. Bung Bima, dari pernyataan salah satu bupati begitu ya, Bung Masinton, ini karena memang soal administrasi saja, apalagi soal penyesuaian kan kemarin kan sempat ada efisiensi. Nah kalau dari kacamata Anda, Mas Bima, soal dana daerah yang dalam tanda kutip adalah nganggur di bank begitu ya. Anda menilainya apakah ini memang realisasi anggarannya yang belum terserap dengan baik atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi kita mulai dulu dari Pak Purbaya. Pak Purbaya ini mirip dengan Sri Mulyani. Tadinya saya kira beda, tapi pendekatan hampir sama. Jadi Bu Sri Mulyani itu kira-kira bulan Agustus sampai dengan Oktober itu narasinya kalau bisa dicek ya. Pada waktu jadi Menteri Keuangan itu selalu menyalahkan pemerintah daerah yang lambat menyalurkan anggaran. Tiap tahun begitu tuh. Jadi press conference-nya. Nah sekarang dilanjutkan dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya juga begitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Setiap tahun dari mulai Agustus sampai Oktober ceramahin, membuka data soal dana mengendap, transfer daerah sudah dikasih tapi daerahnya nggak perform, nggak berkinerja baik karena menumpuk anggaran di akhir tahun. Itu tiap tahun begitu. Jadi memang nggak ada bedanya. Nah, yang menjadi persoalan adalah sekarang Pemdanya ini kelihatannya juga mulai melawan balik dari Menteri Keuangan. Melawan baliknya gimana? Meragukan data, misalnya kita lihatlah yang terjadi di Jawa Barat. Datanya emang begitu apa enggak ya? Akhirnya apa? Ini membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya ada hubungan nggak harmonis apa nih antara Menteri Keuangan dengan pemerintah-pemerintah daerah? Nah kalau saya sih melihatnya secara objektif, ini persoalan memang persoalan lama. Sebagian perencanaan di daerah itu memang ditumpuk di akhir tahun, realisasinya baru cair di akhir tahun. Oke. Tapi kenapa sekarang menjadi heboh, menjadi isu? Karena Pemda juga berhak menanyakan. Ini salah satu penyebab mengendapnya dana di akhir tahun. Ini juga karena efisiensi yang berubah-ubah. Jadi efisiensinya itu menyebabkan adanya perubahan dari sisi pos-pos belanja yang membuat Pemda juga mikir. Ini selain perubahan administratif, tahun depan ini dana transfer daerah itu akan dipotong lagi. Dan potongnya nggak nanggung-nanggung itu 20%. Jadi banyak pemerintah daerah opsinya apa? Ya mencadangkan dengan lebih besar pada tahun 2025. Kemudian untuk dipakai untuk belanja 2026 menjaga-jaga kalau terjadi efisiensi. Tapi pemerintah pusat akan melihatnya ini nggak perform. Pemerintah menumpuk dana di akhir tahun.
Padahal pencadangan akan muncul dengan jumlah yang sangat besar itu mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Itu masalahnya di sana. Jadi saya lihat di 2025 yang beda adalah banyak pemerintah daerah di banyak tempat yang dituduh mengendapkan dana di perbankan itu mulai bersuara. Bahkan sampai terserah lah apa performatif atau kemudian sekedar cari sensasi, tapi sebagian sampai mengunjungi Bank Indonesia untuk berapa sih sebenarnya uang real yang mengendap di perbankan itu. Memang angkanya sebesar yang Purbaya sampaikan atau tidak. Jadi itu yang sebelumnya nggak terjadi. Di era Bu Sri Mulyani semua kepala daerah setuju memang ada dana mengendap, nggak pernah ada perdebatan. Tapi kali ini ada Pemda yang mencoba melawan narasi itu karena melihat ini ada kesalahan dari pemerintah pusat juga yang membuat mereka harus berjaga-jaga dengan dana cadangan. Oke, Anda melihatnya ada inkonsistensi dari pemerintah pusat tidak? Ini kan kita tahu di awal pemerintahan sudah dikatakan efisiensi, bahkan di tahun depan ada pemotongan anggaran. Tapi kemudian ketika benar yang tadi Anda sebutkan, ketika kemudian anggarannya mengendap, tapi kemudian disuruh dibelanjakan. Nah ini bagaimana nanti skemanya, solusinya? Ya, karena ini adalah salah satu bentuk kesalnya Pemda, kepala daerah terhadap kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Karena yang dilakukan sebenarnya bukan efisiensi. Coba lihat, defisit anggarannya tetap naik. Karena ini bukan efisiensi. Yang diefisiensikan adalah Pemda, yang dikorbankan adalah Pemda. Tapi uangnya untuk belanja pemerintah pusat, MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, dan lain-lain. Nah disinilah yang membuat kemudian kok nggak adil antara narasi besar soal efisiensi anggaran, kami yang dikorbankan, Pemda yang dikorbankan. Tapi pemerintah pusat menggunakan dana itu dan buktinya apa? Buktinya juga program yang ditarik ke pusat belum tentu semua bermanfaat untuk daerah. Nah, ini yang harus diselesaikan segera nih. Kenapa, Mbak? Karena di 2026, kalau semuanya ditarik di pusat MBG 335 triliun rupiah misalnya, itu nanti khawatir banyak program-program yang pelayanan publik, infrastruktur dasar di daerah 2026, syukur-syukur mereka punya pencadangan. Tapi kalau nggak punya, ini apa yang terjadi? Naikin lagi PBB-nya, naikin lagi pajak untuk UMKM, PAD-nya dinaikkan. Tapi kan masyarakat nggak siap, jangan sampai terjadi gitu. Oke, jangan sampai ada Pati Jilid 2 ya ketika ada PBB dinaikkan lagi ya. Saya nggak bilang Pati Jilid 2, Mbak yang bilang ya. Saya mau ke DPR dulu, Pak Rifki, bagaimana respon Anda mengenai adanya sejumlah daerah yang kemudian dalam tanda kutip ya kan menyimpan dana mengendap di bank. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bima soal ya pemerintah pusat mengatakan efisiensi, terus kemudian pemotongan anggaran di tahun depan begitu ya untuk pemerintah daerah. Nah, bagaimana peran DPR ini untuk kemudian menengahi, untuk mencari win-win solution-nya ini? Pak Rifki. Ya, pertama sebetulnya data terkait dengan keuangan daerah itu kan sekarang sudah sangat transparan dan accountable melalui sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kalau berdasarkan sumber data yang sama, mestinya kita tidak mengalami perbedaan data dan pandangan terkait dengan berapa dana yang sekarang belum digunakan. Saya lebih tepatnya menggunakan terminologi belum digunakan oleh pemerintah daerah di triwulan terakhir tahun 2025 ini. Yang kedua, saya melihat ada perbedaan versi data nih, sebagaimana yang dipaparkan Kompas TV, ada versi Bank Indonesia, ada versi Kementerian Dalam Negeri yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa soal serapan anggaran, realisasi serapan anggaran itu menjadi problem di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah di Indonesia. Komisi 2 DPR RI kebetulan memiliki mitra kerja yang agak unik. Bukan hanya kementerian lembaga di tingkat pusat, tapi kami juga ikut serta memantau dan melakukan pengawasan terhadap seluruh gubernur, bupati, wali kota di Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita bandingkan pada bulan Oktober tahun 2025 ini, rata-rata serapan anggaran di kementerian lembaga juga kurang dari 60%. Itu artinya dana mengendap yang ada di tingkat kementerian lembaga juga menjadi problem. Nah, karena itu Menteri Keuangan sebagai bendaharawan negara mestinya bukan hanya concern
terhadap serapan anggaran yang ada di pemerintahan daerah, Tapi tetapi juga di juga kementerian. concern terhadap di kementerian lembaga agar ini lebih proporsional pandangan dan pikirannya. Yang kedua, kalaupun memang ada dana-dana mengendap dalam tanda kutip yang sengaja diendapkan oleh pemerintah daerah di luar skema yang tadi disampaikan oleh Bang Masinton misalnya, yang merupakan saham di perbankan daerah, tapi kemudian dalam bentuk giro, apalagi deposito, itu yang mungkin harus kita telisik. Dan saya meyakini tidak terlalu banyak pemerintah daerah yang melakukan hal itu di tengah dalam tanda kutip kurangnya anggaran mereka untuk menjalankan berbagai macam program pembangunan. Terlebih kepala daerah kita kan dilantik kurang dari 1 tahun yang lalu pada tanggal 20 Februari tahun 2025 yang lalu, sehingga kemudian mereka tentu secara politis dan secara visioner ingin kemudian membuktikan kepada masyarakat dan daerahnya untuk bisa menjalankan berbagai program-program strategis yang ada. Berikutnya ingin saya sampaikan adalah bahwa selama ini transfer keuangan daerah, transfer keuangan dari APBN ke APBD dengan berbagai skema DAU, DAK, dana bagi hasil, itu tidak semuanya ditransfer pada awal-awal tahun. Dana bagi hasil misalnya, itu kerap kali ditransfer justru di triwulan terakhir pada masa anggaran. Sehingga dana bagi hasil itu kerap kali tidak terserap, lalu kemudian menjadi sisa penggunaan anggaran atau silpa. Nah, dan itu kalau kita lihat kenapa hal itu terjadi, kita nggak bisa nyalahin pemerintah daerah aja. Karena uangnya ditransfer dari pusat kepada daerah, yang merupakan hak daerah, tapi kemudian diberikan di akhir-akhir masa anggaran. Sehingga mereka nggak bisa memprogramkan. Bahkan beberapa dana transfer zaman dulu ya, dana transfer DAK infrastruktur misalnya, itu diberikan di akhir masa anggaran, sehingga kemudian mereka sangat sulit untuk melakukan penganggaran. Saya periode lalu menjadi anggota Komisi 5 DPR RI, kami sangat concern untuk kemudian melihat praktek-praktek ini yang kemudian banyak sekali proyek-proyek infrastruktur di daerah yang harus dikebut hanya karena kemudian transfernya terlambat. Yang terakhir, pada sesi ini saya ingin sampaikan bahwa 90% daerah di Indonesia itu belum merdeka fiskal. Kemandirian fiskalnya masih sangat rendah, ketergantungan dari APBN sangat besar, tapi ada beberapa daerah yang pendapatan asli daerahnya sangat besar, bahkan kemudian silpanya sangat tinggi. Ambil contoh DKI Jakarta tahun 2024, itu silpanya hampir 10 triliun, itu ekuivalen dengan hampir 5 atau 6 provinsi kelas menengah atau kelas bawah dilihat dari sisi APBD di luar Jawa. Misalnya Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara ya, yang APBD-nya kurang dari 2 triliun atau 2 triliun lebih sedikit. Nah, sehingga kemudian kita memang harus lebih proporsional melihat data ini, mengolah data ini untuk kemudian menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional untuk menjaga hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik ke depan. Apa yang Anda dorong dari DPR di komisi Anda? Jangan sampai kemudian ini terus berpolemik begitu ya soal perbedaan data ini, Pak Rifki. Yang pertama tentu setelah masa reses nanti 3 November 2025 kami akan memanggil Saudara Direktorat Dirjen Bina Keuangan Daerah beserta beberapa kepala daerah yang tergabung dalam asosiasi baik APPSI, APKASI maupun APEKSI untuk kita sama-sama mencermati data ini. Data ini kan bukan sesuatu yang statis. Data ini tentu ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan kenapa hal ini terjadi. Dan faktor itu menurut pandangan saya tidak pada tempatnya semuanya dilimpahkan kesalahannya kepada pemerintah daerah. Hal-hal yang tadi saya sampaikan misalnya bagaimana proses transfer dari pusat ke daerah di akhir masa anggaran sehingga kemudian serapannya menjadi bermasalah, itu juga merupakan satu hal yang harus kita lihat secara objektif. Bahwa di banyak pemerintah daerah secara umum praktek misalnya pengguliran anggaran melalui kontraktual pengerjaan barang dan jasa oleh pihak ketiga itu rata-rata baru dilakukan di bulan April, bulan Mei setiap tahunnya. Itu juga sesuatu yang harus kita koreksi karena sekarang sangat memungkinkan misalnya
tender di akhir tahun, lalu kemudian di awal tahun anggaran bisa dilakukan realisasi terhadap tender-tender tersebut, agar kemudian realisasi terhadap anggaran dan program itu bisa jauh lebih cepat dilakukan. Nah, hal-hal lain, kalau memang ada kesengajaan pemerintah daerah dalam tanda kutip menaruh dananya di deposito dengan harapan tentu dari margin deposito itu akan menghasilkan pendapatan-pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini juga koreksi bagi kita semua. Jangan-jangan bagi pemerintah daerah lebih mudah menaruh uangnya di perbankan, dapat margin atau bunga dari deposito, mereka dapat pendapatan daerah, daripada kemudian mereka mengimprovisasi kebijakan, meningkatkan kebijakan, mencari pendapatan daerah yang kemudian justru kontraproduktif terhadap masyarakat. Tadi kita sedikit menyinggung kasus Mas Sudewo di Pati misalnya, atau di beberapa tempat lain. Itu kan ikhtiar untuk beliau-beliau meningkatkan PAD, tapi begitu berikhtiar justru mendapatkan kontroversi. Nah, jangan-jangan beberapa kepala daerah berpikir sederhana, ya daripada kemudian mendapatkan kontra dari publik, mendapatkan ketidakpersetujuan dari publik, ya udah taruh aja dananya di perbankan, biar deposito terus udah gitu nanti dapat bunganya, itu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini semua makanya menurut saya mari kita buka dengan baik tanpa ada syakwa sangka untuk saling menyalahkan, terutama menyudutkan kawan-kawan kepala daerah yang ada di Indonesia. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana solusi yang harus dilakukan begitu ya dari kacamata Mas Bima. Jangan sampai kemudian ini saling bentrok justru antara pusat, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, dan juga kepala daerah yang dalam tanda kutip lagi sudah berani melawan begitu ya, sudah melawan beberapa kepala daerah. Kita sudah lihat bagaimana respon dari kepala daerah soal bagaimana dana mengendap atau alias dana nganggur di bank ini. Nanti kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal dana mengendap atau biasa dikatakan dana nganggur yang disimpan oleh pemerintah daerah di beberapa bank di daerah begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan juga dari Menteri Keuangan Purbaya. Nah, saya cukup menarik dengan yang dikatakan oleh Pak Rifki dari DPR yang mengatakan bahwa ya transfernya saja dari pusat ke daerah saja ini sudah mepet-mepet nih menjelang akhir tahun begitu ya. Ini yang kemudian menjadi salah satu hambatan juga bagi pemerintah daerah untuk bisa membelanjakan dana yang ditransfer dari pusat ke daerah. Benarkah demikian Bung Masinton, ini menjadi salah satu juga hambatan antara pemerintah daerah untuk bisa merealisasikan membelanjakan anggarannya untuk rakyat begitu. Bahkan kita juga sering kesal begitu. Kenapa sih perbaikan jalan giliran udah hujan, udah mau akhir tahun baru dikebut. Tapi kemudian ya iya transfer dari pusatnya ke daerahnya baru dilakukan di akhir-akhir tahun. Ini menjadi salah satu hambatan, Bung Masinton? Ya, yang disampaikan sama Mas Rifki dan Mas Bima tadi itu sudah menggambarkan sebagian besar persoalan-persoalan di daerah, yaitu tadi persoalan transfer yang lambat. Kemudian tuh kalau kita daerah menerima DAK umpama, itu kadang kita kan harus menunggu juknisnya dari kementerian lembaga yang mengampu program tersebut. Nah, itu juga kadang menjadi kendala di daerah. Nah, kita nggak mau kita mau segerakan tapi juknisnya belum ada. Nah, sementara anggarannya sudah ditransfer ke rekening daerah. Nah, itu kan mau nggak mau dia mengendap, dan kemudian tahun berikutnya harus jadi silpa. Kemudian kontrak yang kadang pelaksanaan kontrak itu kadang dievaluasi kembali. Nah, itu kan berpengaruh terhadap waktu. Kemudian ada daerah-daerah yang juga kemudian melakukan penyesuaian program, melakukan perubahan dalam APBD-nya gitu ya. Nah, itu juga memperlambat proses penyerapan anggaran tadi. Jadi ada beberapa faktor teknis yang memang itu nggak bisa dilaksanakan serta-merta oleh daerah. Tapi sebenarnya prinsipnya daerah-daerah ini kan pengen cepat gerak gitu ya, karena apapun dia pasti dituntut oleh masyarakat terkait janji-janji kepala daerah. Betul. Nah, kadang kita dilemanya di situ, kita mau gunakan anggarannya digunakan cepat, tapi ada proses pelaksanaannya kadang terlambat. Baik itu secara teknis di OPD, di pemerintah daerah, maupun secara teknis dari pemerintah pusat gitu. Jadi sebenarnya kita perlu sama-sama melakukan
evaluasi kembali itu apa yang perlu kita tata agar antara pusat dengan daerah tidak saling tuduh gitu ya. Kita sinkronkan, kita selaraskan nih apa nih yang bisa mengakselerasi, mempercepat pembangunan di daerah, baik itu program dari pemerintah pusat, kemudian transfernya, kemudian pelaksanaannya. Begitupun dengan di daerah. Seperti itu menurut saya penting untuk kita lakukan agar kita bisa mengakselerasi program pembangunan di daerah-daerah. Karena apapun yang paling terdampak itu adalah daerah. Kebijakan sekecil apapun di pusat itu terdampak di daerah. Apalagi terkait tadi jangan sampai ada keterlambatan transfer, jangan sampai ada keterlambatan juklak-juknis terhadap pelaksanaan program-program pusat di daerah yang sudah dialokasikan dalam bentuk alokasi khusus gitu ya, sehingga daerah bisa langsung cepat melaksanakannya seperti itu, Mbak. Oke, harus ada evaluasi menyeluruh antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, begitu. Jangan sampai kemudian ada saling tuduh di sana dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tapi ini juga menjadi hambatan nggak sih pergerakan pemerintah daerah yang takut-takut begitu ya, takut-takut untuk membelanjakan atau merealisasi anggarannya. Jangan-jangan nanti saya begini, ujung-ujungnya urusannya sama KPK lagi. Udahlah diendapin aja deh di bank. Ada ketakutan soal itu juga, Bung Masinton? Kalau juknis yang nggak jelas, OPD dinas-dinas itu juga dia berhati-hati karena ya takut bermasalah kemudian hari loh kok nggak sesuai juknisnya kira-kira gitu. Nah jadi sebenarnya adalah kalau kita mau ini bisa mengakselerasi pembangunan di daerah secara cepat, kita harus cari formulanya itu. Tadi Mas Rifki sudah sampaikan beberapa alternatifnya. Bisa nggak tender itu dilaksanakan di akhir di umpama untuk 2026 kita mulai di bulan 11, bulan 12, bisa nggak seperti itu kan begitu-begitu. Jadi kalau kita nggak cari formulanya, menurut saya persoalannya pasti akan begini aja yang tadi Mas Bima udah nyampaikan, di era kementerian sebelumnya juga pasti persoalannya kan seperti ini. Jadi persoalan dasarnya menurut saya yang harus kita urai nih antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tadi Mas Rifki sudah jelas menggamblang bagaimana bisa difasilitasi nanti di DPR RI khususnya di Komisi 2 seperti itu, Mbak. Oke. Jangan sampai kemudian permasalahannya dari tahun ke tahun ya gini aja terus begitu ya. Betul. Tanpa ada solusinya begitu, harus semuanya harus duduk bareng. Apa yang aturan yang harus dirubah begitu ya untuk bisa memperbaiki ini, jangan sampai kemudian ada silang pendapat lah di sini. Saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, Anda melihat ada aturan yang harus diubah nggak nih? Atau formulasi yang harus segera direalisasikan nggak nih? Jangan sampai ya itu tadi, masalahnya berulang lagi. Jangan-jangan ada yang salah nih sama aturannya gitu. Mas Bim. Iya, betul. Kita harus mengakhiri ini saling tuding yang kontraproduktif antara pemerintah pusat dengan daerah. Karena buat apa ada undang-undang HKPD itu? Itu kan harmonisasi, berarti sekarang nggak harmonis kan hubungannya. Jadi apa harus diubah? Saya setuju tuh. Misalnya tadi pencairan soal dana transfer daerah, DBH, DAK, kemudian DAU, itu sebagian juga harus mulai tertib lebih awal. Sehingga daerah punya perencanaan lebih awal, eksekusinya lebih cepat. Itu nggak terlalu banyak dibahas di dalam HKPD. Jadi HKPD itu konteksnya juga pembahasannya pada saat itu adalah saat COVID. Saat COVID, salah satunya tujuannya desentralisasi fiskal. Jadi Pemda bisa lebih leluasa cari pajak sendiri, lebih leluasa mengelola sendiri. Tapi yang terjadi sekarang ini justru banyak bertolak belakang dengan HKPD itu, undang-undang tadi. Karena seolah ada resentralisasi fiskal. Jadi sebagian kewenangannya seolah ditarik ke pusat merasa superior, tapi sebenarnya dia nggak ngaca juga. Satu nggak ngacanya adalah di pemerintah pusat, memang dana daerah yang diambil dijadikan program prioritas pemerintah pusat itu kinerjanya bagus, nggak juga. Jadi jangan asal menyalahkan pemerintah daerah, ya gitu ya. Yang kedua, begitu kemudian menyalahkan pemerintah daerah, ada bunga deposito yang dinikmati oleh pemerintah daerah misalnya gitu, itu dasarnya apa? Dan salah satu amanat yang harus diselesaikan itu adalah soal sinkronisasi data. Itu di HKPD ada juga, ada sinkronisasi data, ada persamaan bagan
keuangan pemerintah pusat daerah, kemudian sistem monitoring yang terpadu pusat dan daerah. Jadi nggak perlu tuh ribut-ribut antara KDM versus Purbaya dengan bupati-bupati lainnya. Soal masalah data tuh selesai harusnya. Jadi kalau kita balik lagi ke substantif, memang saat ini intinya apa? 41% pemerintah daerah itu kondisinya sedang dalam fiskal yang rentan dan sangat rentan. Jadi ini memang butuh untuk memberikan lebih banyak lagi justru transfer daerah. Soal pencairan lambat atau tidaknya, ya dampingi dari pusat. Dan koreksi dari pemerintah daerah ke pusat juga harus diakomodir. Kalau misalkan hambatan-hambatan teknis tadi, apakah perlu undang-undang dirubah? Atau hanya sekedar misalkan peraturan teknis di level peraturan Menteri Keuangan. Karena fakta bahwa banyak kepala daerah itu di akhir-akhir tahun juga datang ke lapangan Banteng, datang ke Kementerian Keuangan untuk nagih mana DPH-nya belum cair, ininya DAU-nya kemudian masih tertunda karena alasan-alasan sepele. Sampai dengan saya pernah mendengar sendiri ya, jadi ada pemerintah daerah datang dari Aceh untuk ketemu dengan BPDLH. Ini Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Habis datang dari seminar selesai, saya kira mau nanya soal hal yang substantif. Enggak, nagih. Ini gimana uangnya bisa turun, uangnya bisa cair. Itu terus. Jadi bayangkan dari Aceh ke Jakarta, itu hanya untuk menagih agar uang dari pusat itu segera cair. Dari berbagai bentuk. Ini nggak perlu terjadi kalau sistemnya itu baik, terutama di level pemerintah pusat. Saya kira sih gitu. Jadi jangan hanya melihat pemerintah pusat heroik ya, seolah dia telah menjalankan sistem dengan baik. Enggak, masih jauh. Jadi kalau saya bilang ini adalah momentum, Pemda harus lebih banyak mengkritik, lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Karena esensinya adalah desentralisasi fiskal, bukan resentralisasi fiskal. Karena itu adalah semangat yang harus dijalankan. Itu ya saya kira. Oke, desentralisasi fiskal bukan resentralisasi fiskal. Terakhir saya mau ke Pak Rifki. Pak Rifki, menurut Anda 3 poin krusial yang harus segera diselesaikan soal ini? Ya, poin yang pertama, kita harus mendudukkan data ini agar tidak menjadi polemik. Dan apakah data ini year on year kita lihat terjadi hanya pada tahun ini atau memang menjadi gejala bertahun-tahun lamanya. Kalau memang menjadi gejala bertahun-tahun lamanya, berarti harus ada koreksi pada level kebijakan yang lebih substantif dan pada level hulu dari kebijakan. Kalau kita menyalahkan pemerintah daerah, itu jangan-jangan kita menyalahkan hilir dari kebijakan atau implementasi dari kebijakan, maka tentu tidak fair. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa penyusunan APBN itu kan basisnya adalah asumsi pendapatan dan belanja. Nah, kerap kali belanja sudah disusun sedemikian rupa, termasuk transfer kepada daerah, tetapi pendapatannya masih lambat. Itu pula yang harus dijelaskan oleh pemerintah pusat, bahwa kenapa transfer keuangan pusat ke daerah kerap kali tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kemudian ketika transfernya lambat menunggu realisasi pendapatan yang ada, kasarnya kan uangnya belum ada, tapi angkanya udah ditulis duluan. Itu yang kemudian harus juga dijelaskan oleh pemerintah pusat kepada kita semua sebagai sebuah bangsa. Termasuk kita harus meyakinkan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau kemudian hal ini terus terjadi bertahun-tahun, maka kita cari skema deh. Jangan sampai kemudian dana transfer di akhir-akhir masa anggaran yang diberikan kepada daerah itu dihajatkan untuk program yang tidak mungkin bisa direalisasikan dalam dengan waktu baik. singkat. Ambil contoh misalnya infrastruktur, itu kan perlu waktu tender, perlu waktu pengerjaan, dan kalau asal-asalan justru akan jadi temuan. Ayo kita cari program yang realistis, yang memungkinkan. Misalnya kita bisa melakukan endorsement ya terhadap program makan bergizi gratis dengan cara transfer kepada daerah. Itu kan juga bisa kita lakukan. Yang selama ini uangnya murni dari APBN, dilaksanakan oleh lembaga tertentu, lokusnya memang di daerah. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita cari jalan tengah, saya kira itu baik. Yang ketiga, tentu Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk terus menjadi mediasi antara pusat dan daerah. Kami pada periode ini berkepentingan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berotonomi, agar kemudian keinginan kita untuk mematri dan menenun
persatuan dan kesatuan bangsa pada satu pihak itu bisa terrealisasikan dengan sinerginya hubungan pusat dan daerah, termasuk hubungan keuangan pusat dan daerah. Semakin tinggi tensi hubungan pusat dan daerah, dimulai dari kemarin soal efisiensi transfer keuangan ke daerah tahun 2026, kemudian hari ini ada lagi, kemudian soal dana mengendap dan seterusnya, itu menurut pandangan Komisi 2 tentu tidak produktif dalam rangka kita semua melakukan akselerasi pembangunan yang lebih cepat di Indonesia ini. Oke, terakhir, saya terakhir ke Bung Masinton, apa yang ingin Anda sampaikan mewakili kepala-kepala daerah yang rekan-rekan Anda soal ini? Singkat saja. Ya, menurut saya perlu tadi didudukkan bersama ya antara pemerintah pusat dan daerah. Tadi terkait beberapa formula yang harus dilakukan, transfer yang cepat, kemudian daerah juga diberikan kewenangan dalam melaksanakan tender kegiatan-kegiatan di awal, dan menurut saya ya kesesuaian data, kita kan punya tadi undang-undang HKPD yang perlu kita jadikan sebagai acuan kita dalam kebijakan keuangan begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati Tapanuli Tengah, Bung Masinton Pasaribu, kemudian Ya, juga ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Bung Rifki, kemudian juga ada Mas Bima dari Selios. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, Assalamualaikum, selamat pagi.